baik dari perusahaan karena mau baiki kesalahan, nah dia tetap percaya mungkin kedepannya bisa baik lagi seperti biasanya. Nah seperti itu. Jadi kayak tadi ya, intinya ada yang melakukan tindakan sama ada yang tidak melakukan tindakan. Terus di sini jenis-jenis orang yang komplain itu ada pasif, tidak mengambil tindakan sama sekali, ya udah diem aja wis. Mungkin ini orang yang sangat sabar. Atau ada yang namanya voicer, secara aktif menyampaikan komplain kepada penyedia jasa, jadi langsung ngomong ke perusahaan, oh kok gini. Atau ada yang namanya irate, menyebarkan negatif word of mouth. Terus ada yang namanya aktivis, mengkomplain penyedia jasa dan pihak lain. Ini bisa melalui pihak ketiga tadi, menuntut ke pengadilan atau seperti apa, atau melaporkannya ke pihak yang berwajib atau apa. Pokoknya ada pihak ketiga. Terus nah sekarang pemulihan jasa, ketika kita melakukan kesalahan harus kita pulihkan kembali kan, harus kita bersihkan istilahnya. Nah caranya bagaimana? Harus memahami dan bertanggung jawab. Jadi kita harus tahu kesalahan kita tuh apa. Halo? Halo, barusan mati, maaf. Saya ulangi lagi ya, ketika perusahaan melakukan kesalahan itu harus dipulihkan, harus dibersihkan kembali misalnya. Itu harus memahami dan bertanggung jawab. Jadi yang pertama kita harus tahu dulu salah kita tuh seperti apa. Nah setelah kita tahu salah kita harus memperbaikinya, ya kan? Atau kita melakukan pertanggungjawaban kepada konsumen. Caranya apa? Yaitu memperbaiki produk jasa. Jadi memperbaiki apa yang kita lakukan yang salah tadi, terus mengganti seluruh uang yang telah dikeluarkan pelanggan. Itu bisa. Caranya, salah satu cara pertanggungjawaban yaitu mengganti sebagian uang yang telah dikeluarkan pelanggan. Jadi nggak mengganti sepenuhnya, tergantung biasanya perjanjian awalnya seperti apa. Terus permintaan maaf dari perusahaan itu penting. Jadi ketika kita melakukan kesalahan jangan lupa kita meminta maaf ke pelanggan. Itu hal pertama yang harus kita lakukan adalah minta maaf. Setelah kita minta maaf, baru kita dengarkan apa keluhannya. Atau misalnya si pelanggannya sudah ngoceh dulu kan, ya udah kita dengarkan, terus yang kita minta maaf, terus kita respon apa yang harus kita lakukan ke depan. Misalnya kita nanti akan kita perbaikin, atau misalnya di sini penjelasan tentang apa yang telah terjadi, misalnya penjelasan kenapa kok sampai bisa melakukan kesalahan. Mungkin misalnya biasanya nggak pernah melakukan kesalahan, sekarang melakukan kesalahan, nah itu kenapa, itu harus dijelaskan. Terus jaminan bahwa masalah tersebut tidak akan terulang, itu pasti kita harus mampu meyakinkan pelanggan bahwa kita tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Terus yang terakhir, memberikan kesempatan kepada pelanggan untuk mengeluarkan kemarahannya. Jadi nggak masalah, biarkan pelanggan itu istilahnya ngomel-ngomel dulu, kita dengarkan. Nah dari situ kan kita bisa tahu, oh dia nggak puasnya di sini, seperti itu. Jadi jangan sampai ketika ada pelanggan yang komplain, kitanya nggak gubris, kitanya nggak mau tahu, jangan. Nanti pasti bakalan diprotes. Sekarang kan gampang kan, kalau orang nggak puas bisa langsung dilaporkan ke media. Nah ketika kalau misalnya tadi pihak ketiga tuh bisa juga media ya, dari tadi kok saya ngomongnya cuman pengadilan aja, ke media. Ketika ke media kan otomatis disebarkan ke orang lain. Nah itu kalau ketika sudah sampai hal seperti itu terjadi, reputasi kita kan jadinya tercoreng, jadinya wah ternyata di tempat ini seperti ini, nggak bagus. Nah jangan sampai. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan?
Nah, ini fair treatment. Jadi apa yang harus diperbaiki? Ada yang namanya outcome fairness. Pelanggan mengharapkan hasil atau kompensasi yang sesuai dengan level tidak kepuasan yang mereka rasakan. Jadi ketika mereka merasakan ketidakpuasan, itu ada kompensasinya. Apa yang bisa menggantikan ketidakpuasan pelanggan tersebut itu namanya outcome fairness. Kalau procedural fairness, sebagai tambahan terhadap kompensasi yang adil, pelanggan berharap keadilan dari sisi kebijakan, peraturan, dan batas waktu dari proses komplain. Jadi misalnya secara prosedur, kalau misalnya komplain harus ada seperti ini, batas waktunya seperti ini ditanganin. Nah, itu prosedural ya. Terus habis itu interaksional, pelanggan juga berharap mereka diperlakukan dengan sopan, dengan kepedulian dan kejujuran. Jadi kalau outcome itu lebih kepada apa yang pelanggan dapatkan ketika pelanggan tidak puas. Kalau prosedur itu lebih kepada tata caranya seperti apa, waktunya berapa lama untuk komplain, bisa ditangani dengan baik atau enggak. Terus kalau interaksi itu dilayani dengan baik atau enggak, ditanggapi dengan baik atau enggak, dengan sopan, jujur. Nah, seperti itu. Yaitu itu fair treatment ya. Ketiga. Terus nah, di sini service recovery. Jadi ini memperbaiki jasa kita, service recovery strategy. Ini act quickly. Jadi bertindak dengan cepat. Terus provide adequate explanation. Ini memberikan penjelasan yang baik, yang sesuai. Terus treat customer fairly, jadi memperlakukan konsumen dengan fair. Terus cultivate relationship with customer, jadi tetap melakukan hubungan baik dengan konsumen, membangun hubungan baik dengan konsumen. Terus learn from recovery experience, jadi belajar dari kesalahan yang terjadi. Ketika kita harus apa, jangan sampai kesalahan terjadi lagi. Terus learn from lost customer, jadi ketika lost customer itu maksudnya pelanggan kita berpindah ke tempat lain. Nah, dari situ apa yang kita bisa dapat, kira-kira kenapa kok pelanggan itu sampai berpindah ke perusahaan lain. Nah, itu kan bisa kita pelajarin. Terus make the service feel safe, jadi maksudnya pastikan bahwa pelayanan yang kita berikan itu aman dari kegagalan istilahnya. Jadi pastikan bahwa pelayanan yang kita berikan itu baik, nggak akan gagal. Itu make the service feel safe. Terus encourage and track complaints, jadi ketika ada komplain ya udah kita tanggapi dengan baik, kita tangani dengan baik, kita layani dengan baik, seperti itu. Jadi itu strategi ketika kita melakukan perbaikan dari kesalahan yang kita perbuat. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oh, sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang modul 6? Tugasnya dikumpulkan paling lambat besok ya, kan minggu presentasi. Minggu Mas Nano, Mbak Suartini sama Mbak Muci bisa datang kan?